Bandara Nusantara, proyek vital di jantung ibu kota Nusantara, menjadi simbol konektivitas dan kemajuan Indonesia. Pembangunan bandara ini menandai babak baru dalam sejarah transportasi nasional, menghadirkan akses yang lebih cepat dan efisien ke pusat pemerintahan baru. Dengan kehadiran Bandara Nusantara, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur kelas dunia yang mampu bersaing di tingkat global. Terletak hanya 23 km dari titik nol IKN, bandara ini memastikan mobilitas efisien bagi pejabat, tamu negara, dan masyarakat. Jalur akses yang dibangun secara khusus menghubungkan bandara dengan pusat kota, memudahkan perjalanan dan distribusi logistik. Lokasi strategis ini juga mempercepat respons terhadap kebutuhan darurat dan mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan. Dirancang sebagai simpul transportasi modern, bandara ini menghubungkan IKN dengan seluruh Indonesia dan dunia. Fasilitas yang disiapkan meliputi terminal penumpang yang luas, area kargo modern, serta sistem navigasi canggih untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Bandara ini akan menjadi titik temu berbagai moda transportasi, memperkuat jaringan nasional dan internasional. Kehadirannya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempercepat transisi pemerintahan ke ibu kota baru. Selain itu, bandara ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Bandara ini berdiri di atas lahan 621 hektar, melibatkan ribuan tenaga kerja dan teknologi konstruksi terkini. Proses pembangunannya melibatkan kolaborasi antara tenaga ahli lokal dan internasional, memastikan setiap tahap berjalan sesuai standar mutu tinggi. Skala proyek yang besar ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur masa depan. Setiap detailnya memenuhi standar internasional, menampilkan kemajuan teknologi dan arsitektur Indonesia. Desain terminal yang futuristik dan ramah lingkungan menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus mencerminkan identitas bangsa yang modern dan berwawasan global. Pemerintah menargetkan bandara ini beroperasi seiring pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Dengan demikian, seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar sejak hari pertama ibu kota baru berfungsi. Progres pembangunan dipantau ketat, termasuk oleh Komisi FIGHT DPR RI, untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Setiap tahapan dievaluasi secara berkala, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar hasil akhir benar-benar optimal dan sesuai harapan masyarakat. Bandara Nusantara akan menjadi bandara ketiga di Kalimantan Timur, dengan fungsi utama sebagai pintu gerbang VVIP. Keberadaannya melengkapi jaringan transportasi udara di wilayah ini, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru. Fasilitas ini melayani kebutuhan presiden, wakil presiden, dan tamu negara, menegaskan peran strategisnya. Area VVIP dirancang dengan standar keamanan dan kenyamanan tertinggi, mencerminkan pentingnya bandara ini dalam mendukung aktivitas kenegaraan. Bandara ini bukan sekadar infrastruktur, tapi etalas masa depan Indonesia di mata dunia. Setiap sudutnya dirancang untuk memperlihatkan kemajuan, inovasi, dan semangat bangsa dalam membangun peradaban baru di IKN. Inilah langkah awal menuju IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan terhubung global. Bandara Nusantara menjadi fondasi penting bagi masa depan Indonesia, membuka peluang tanpa batas bagi generasi mendatang. Hingga Juli 2025, pembangunan Bandara Nusantara telah mencapai tahap signifikan dan siap dioperasikan secara terbatas. Proses pembangunan yang berlangsung selama beberapa tahun ini melibatkan ribuan pekerja, teknologi konstruksi modern, serta pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait. Setiap fase pembangunan dirancang untuk memastikan bandara ini dapat memenuhi kebutuhan transportasi udara di kawasan ibu kota negara yang baru. Fasilitas vital seperti landasan pacu, taxiway, dan apron telah rampung, memungkinkan pesawat komersial dan kargo untuk mendarat dan lepas landas dengan aman. Infrastruktur ini dibangun dengan standar internasional, sehingga mampu melayani berbagai jenis pesawat modern. Dengan fasilitas tersebut, operasional penerbangan dapat berjalan lancar, mendukung mobilitas penumpang, dan logistik yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah baru ini. Proyek ini menelan biaya besar, mencerminkan skala dan kompleksitasnya sebagai proyek strategis nasional. Investasi yang dikeluarkan tidak hanya untuk membangun fisik bandara, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional di masa depan.
Pemerintah menegaskan komitmen pada standar keselamatan dan keamanan tertinggi, dengan menerapkan protokol internasional dan pelatihan intensif bagi seluruh personel bandara. Setiap aspek konstruksi diawasi ketat, mulai dari kualitas material hingga sistem keamanan, membangun kepercayaan publik dan komunitas penerbangan internasional terhadap bandara ini. Kunjungan Komisi FED DPR RI secara rutin dilakukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan transparan, serta progres pembangunan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan kualitas. Fasilitas yang telah selesai, mulai dari landasan pacu hingga terminal penumpang, siap mendukung operasional terbatas dan memberikan pengalaman pertama bagi pengguna bandara. Kesiapan ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN dan transportasi nasional, menandai babak baru dalam sejarah infrastruktur Indonesia. Operasional terbatas adalah langkah awal yang sangat penting sebelum bandara dibuka penuh untuk publik, sebagai bagian dari uji coba sistem dan layanan. Bandara Nusantara siap menjadi gerbang utama bagi pemimpin negara, tamu penting, serta mendukung berbagai agenda nasional dan internasional di IKN. Ini menandai era baru konektivitas udara di Ibu Kota Baru Indonesia, membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan integrasi nasional di masa depan. Terminal VIP Bandara Nusantara dirancang megah, memadukan modernitas dan kearifan lokal Kalimantan. Dengan luas 7.312 meter persegi, terminal ini menawarkan lounge eksklusif, ruang rapat berteknologi tinggi, dan ruang istirahat khusus Presiden. Keamanan menjadi prioritas dengan sistem pengawasan canggih dan jalur akses terpisah. Fasilitas pendukung seperti menara pengawas, gedung administrasi, dan pemadam kebakaran telah rampung. Infrastruktur ini memastikan operasional bandara berjalan lancar dan aman. Bandara Nusantara siap melayani kegiatan kenegaraan dan menjadi kebanggaan infrastruktur Indonesia. Landasan pacu Bandara Nusantara sepanjang 3.000 meter, setara bandara internasional besar di Indonesia. Lebar dan kekuatan aspalnya memungkinkan pendaratan pesawat berbadan lebar dalam berbagai kondisi cuaca. Dilengkapi sistem pencahayaan dan drainase canggih, runway ini siap operasi siang malam. Spesifikasi teknisnya melampaui standar keselamatan internasional. Taxiway dan apron dibangun dengan standar tinggi, mendukung efisiensi pergerakan pesawat. Infrastruktur sisi udara ini menjadikan Bandara Nusantara siap menghadapi lalu lintas udara masa depan IKN. Bandara Nusantara mampu melayani pesawat raksasa seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Apron luas memungkinkan parkir beberapa pesawat berbadan lebar sekaligus. Fasilitas ground handling disiapkan untuk mendukung operasional pesawat besar. Pada tahap awal, bandara melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun, fokus pada VVIP dan penerbangan kenegaraan. Landasan pacu panjang memungkinkan penerbangan langsung ke kota-kota besar dunia. Kapasitas dan jangkauan ini memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan dan bisnis global. Bandara Nusantara siap menjadi motor penggerak konektivitas internasional Indonesia. Tahap pertama, Bandara Nusantara baru permulaan. Tahap kedua, yang akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2027, menjadi langkah penting berikutnya dalam pengembangan bandara ini. Pada fase ini, pembangunan akan difokuskan untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan kualitas layanan bandara, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masa depan yang semakin kompleks. Fokus utama adalah penambahan berbagai fasilitas penting yang akan menunjang operasional bandara secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur terminal hingga area pendukung lainnya. Fasilitas seperti kantor imigrasi, bea cukai, dan keamanan penerbangan akan dibangun untuk memastikan kelancaran proses kedatangan dan keberangkatan penumpang internasional. Selain itu, Balai Kalibrasi, BMKG, serta bengkel pesawat akan hadir untuk mendukung aspek teknis, pemeliharaan, dan keselamatan penerbangan secara optimal. Seluruh fasilitas ini sangat penting agar operasional bandara berjalan lancar dan standar keselamatan penerbangan internasional dapat terpenuhi dengan baik. Rencana pembangunan juga mencakup bangunan operasional seperti gedung administrasi, menara kontrol, dan fasilitas pendukung lainnya. Tak hanya itu, akan dibangun food court,
rumah dinas untuk staf, serta fasilitas rekreasi agar lingkungan kerja semakin nyaman dan produktif. Pengembangan ini diharapkan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memberikan layanan berkualitas tinggi bagi seluruh pengguna bandara. Bandara Nusantara akan bertransformasi dari bandara VVIP menjadi bandara komersial dan internasional yang lengkap, modern, dan siap bersaing di tingkat global. Dengan tahap kedua ini, Bandara Nusantara dipastikan siap melayani volume penumpang dan kargo yang jauh lebih besar, serta menjadi gerbang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas Indonesia di masa depan. Status Bandara Nusantara saat ini masih VVIP, namun dorongan untuk menjadi bandara komersial semakin kuat. Komisi FIDE DPR RI menilai bandara ini layak melayani masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi IKN. Landasan pacu 3.000 meter memungkinkan penerbangan reguler tanpa hambatan teknis. Proses perubahan status menunggu keputusan Presiden dengan sertifikat pengelolaan sudah terbit. Jika menjadi komersial, Bandara Nusantara akan melengkapi konektivitas udara Kalimantan Timur. Kehadirannya akan memperkuat posisi IKN sebagai pusat kegiatan baru yang mudah diakses. Pembangunan Bandara Nusantara juga memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Pemerintah berkomitmen menangani pembebasan lahan dan pemberdayaan ekonomi lokal secara adil dan transparan. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai aturan. Program pelatihan disiapkan agar masyarakat lokal bisa terlibat langsung dalam operasional bandara. Pendekatan inklusif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberhasilan bandara diukur dari manfaatnya bagi komunitas lokal, bukan hanya fisik infrastrukturnya. Keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama Bandara Nusantara. Setiap elemen bandara, dari runway hingga sistem navigasi, diuji dan disertifikasi sesuai standar nasional dan internasional. Personel bandara mendapat pelatihan intensif untuk menghadapi berbagai situasi operasional. Sistem keamanan berlapis diterapkan, termasuk pengawasan perimeter dan teknologi canggih. Koordinasi dengan TNI, Polri, dan otoritas terkait memperkuat protokol keamanan. Dengan persiapan matang, Bandara Nusantara siap menjadi gerbang baru yang aman dan andal bagi IKN dan Indonesia.